Jadi ketika orang mampu melakukan manajemen konflik itu potensial kok mereka. Nah, cuma kan banyak orang yang tidak mau repot gitu. Ya diusir lah. Pateni bae. Itu kan ya seperti Nazi sendiri, Hitler sendiri kan begitu, nggak mau repot. Padahal kan mereka orang-orang berpotensi. Banyak pakar. Tapi resikonya begitu. Dia kritis. Dia tahu ada yang jelek sedikit terselip, dia tahu, dia kritis. Kalau dibiarkan Yahudi bertemu nanti terancam kan? Iya. Ya saya burak-rantak mancing barokah ya burak-rantak. Nah, ketika di masanya Nabi di Madinah, mereka kan diakomodir. Nabi mampu memanage itu. Umar di Kota. Nah, ketika Umar, wongnya galak, pogal ya. Jadi anak orang-orang susir bos. Ya. Mana bubar? Jadi burak itu kan dalam rangka memperbaiki suatu bangunan dan dibereskan begitu ben. Dia diborak-balik itu. Ya. Tujuannya untuk memperbaiki manajemen. Kenapa ben konsekuensi daripada kita memburak? Nah, kalau memburak cuma-cuma terus dibilang aku baik. Jadi memburak itu untuk memperbaiki. Jadi makanya ya lah pantaslah membanding kalau disandung-sandung dengan pangeran. Iya bang, dalam rangka memperbaiki. Ya mereka yang kritis, rewel itu kan dalam rangka memperbaiki. Karena mereka detil, mereka tahu. Iku masang batal aja mengkonon. Kan rewel kayak lok nukang baik. Ya dia tahu kalau masang batanya begitu itu nggak ada kekuatan tarik menarik ini, nggak ada kekuatan tarik menarik. Murah. Untuk memperbaiki. Banyak orang nggak mau dikritisi seperti itu. Lah ya lu objektif sebenarnya kritis. Atau ya ada juga sih istilah break bang. Jadi ketika dalam satu pertemuan misalnya break dulu, kita udah jenuh nih, break dulu untuk istirahat, memulihkan kondisi, terus jalan lagi. Ngopi dulu, break itu ngopi kan. Kita udah lesu nih dari pagi rapat capek, break dulu. Ya itu dalam rangka mengembalikan kondisi agar fit lagi. Ya dalam rangka memperbaiki. Ya termasuk peristiwa yang masih diatur di barat mereka di barat balik kan dalam rangka memperbaiki. Ya, wa tamat kalimat rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Ya berarti break. Berarti mereka kalau kesabaran. Iya. Jadi itu pelat. Wadamarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Ya memperbaiki kan. Iya. Jadi menghancurkannya itu ya bukan berarti menghancurkan bangunan, artinya menghancurkan sistem, menghancurkan tatanan yang nggak bagus itu. Dirapiin. Ibarat tatanan sosial yang tadinya tidak adil, ia diburak, diperbaiki. Jadi bayangan kita kan cuma kerajaannya dihancurkan, Fir'aunnya
obrak-abrik, umai, istanai. Enggak seperti itu. Memperbaiki lah Pak ya, ini sih Pak ya. Dari mana sih Pak? Artis temen gue. Perjalanan jauh itu. HP-nya baru lagi, Gus. Alhamdulillah. Belum ada sih Ben. Kan dia bisa dengar. Ya, dia bisa dengar. Gus Ibdal banyak sodakosir HP. Iya. Penerangan saya agak hilang, cuma pindah tempat. Iya, Pak. Tapi sirnya setelah hilang. Udahlah. Sirnya hilang, sodakonya setelah hilang. Sama kayak aja ini ya, suruh hilang dulu nanti beli yang baru kan, perubahan. Iya. Renovasi ya. Yang kurang bagus dibuang. Mana pemain Chelsea nih nggak datang? Kangen juga. Orang Inggris juga lagi nonton Gus. Udah berangkat ya. Iya, Chelsea ku lagi kan ku di rumah kita ke Salam kanggo kabehane. Bilang ini kabar Inggris sedang tidak baik-baik saja sih Pak. Inggrisnya lagi tidak baik-baik saja. Apa, Bang? waktu kita pesen semoga mereka lagi kan. Kalah kalau Manchester. Ya, syukur. Jadi bayar kontan baik. Ya, jadi di beberapa ayat di sini itu kita melihat banget bahwa Bani Israel itu disayang ning pangeran, ditindas ning Firaun dan akan diselamatkan oleh Musa. Itu Pak. Jadi Gusti Allah bae ngalem-ngalem Bani Israel, wong Islam ya pada sengit. Berarti catatnya Bani Israel itu di zaman Umar. Ya bukan cacat, enggak, saking Umarnya nggak bisa memanage gitu. Nggak bisa memanage potensi mereka. Anu dilaitkan kasih kan walang tarutu angkal jatuh pada sorohat. Itu kan sebetulnya menggambarkan tabiat semua manusia, baik Yahud, baik Islam. Selalu dia mengasih karakteristik satu bangsa atau satu kelompok. Ya lamun oli digawe versi ayat lain kan, walantar do angkal muslimun hatta tetap ya milatahum sama aja. Terus ada. Ya pada Kristen yang mau koni ya. Ya, Dia memang sebagai Islam dan agama mani, jadi mani dalam agama mani kan bisa. Iya. Kayak mengkonon lagi, itu artinya apa? Budaya mempengaruhi peradaban. Diputus singkon. Jadi ya, kebanyakan tabiat manusia kan begitu ya. Bukan antar kaum lagi ya, bukan antar agama. Kita dewek kan ya pengen adik kita lo ajem kono. Iya, cuma Adik kita lihat. Sam. Ya kan? Ya kita emang konon. Ya kita ya aja pogal bae sih dari wong kok. Ya pengennya kan melu kita. Ya adik kita yang mengeluhkan saya. Wong di orang tegas temen ya. Sikat coba. Sikat coba. Bilang disikat wong konon. dilerening julek. Itu watak manusia. Walantar itu angkal Yahud, walantar tetap diambil atau. Nah ini karena milah itu dimaknai agama, akhirnya begitu. Padahal milah itu ya bagaimana yang menjadi sikap kita, perilaku kita,
karakter kita. Pengennya wong lu kayak karakternya kayak kita kabeh. Tadi Tuhan lagi. Mau pengen sudah ada. Iya. Apa ya? Armandi kan ya bakal dionceknya sih, bakal dicabut sih. Sengitnya bakal tangga-tangga. Ya iya. Iya. Wis kadon Lah ngasih gaya kita gitu. Iya. Tangga kan pandai lamun ditambung lah priben Armandi sekarang dewa. Ini kayak Orang kita kaya jarang. Iya selalu begitu ya. dan diberi pernah digigale. Nah, ya. Adik kita tuh kan ada film. Pokal. Banget. Menunggu turunannya sing pangeran. Aja di ula-ula. Ana mau santet di koplo. Aja pangeran. Ada percaya pangeran di sini. Nah, kemarin tuh Gus Ibdal tuh ngajak diskusi tentang itu Walantardo itu. Iya ini. Jin aja tegus. Ini tuh dan horor. Iya kata Gus Ibdal sih Walantardo angkal muslimun. Itu kalau yang baca orang Yahudi ya Gus ya. Kalau orang yang baca orang Kristen ya begitu bacanya. Walantardo angkal muslimun. Atar tetap yamil lah tahu. Ya iya, mesti juga gak paham. Lanjut ke ayat berikutnya. Wah, di ayat berikutnya di 167, Wak. Halaman 167. Coba dibaca, Pak. Ayat ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Di sini diartikan dan kami selamatkan Bani Israel di Yemen bisa nih pangeran. Dan kami selamatkan Bani Israel. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. Jadi Bani Israel ini pengen mendapat lisensi ya. Sing telat kan. Iya, Bang. Berangkat semua. Lagat Ya andi. lurur dikit dikit. Di sini ya, rambutnya bisa kurang Minggu kan nggak aneh. Oh, yang kok balik langsung mana? Saya datang keren awet. Masuk keren awet.
Lanjut. Ini dibaca ini. Ayat 137 itu. Bu pengen 38 Ini ya. Oh lagi ngopi. Al-Bahar itu makna sejenis apa, Wak? apa Al-Bahar. Wajawazna Bani Israel al-Bahar. ya hari bakar mah sebenarnya cuman segara itu Segara. cuman segara nih kan duduk segara hakiki ini Mancasi. Manjas ya, Pak. Terus ning pantai he ana wong lagi pada nyembah berhala sih. Iya. Ning pantai kan biasanya wong gawe perahu. Ano mabong lagu lagi nyadiranan tuh. Nang nyadiranan. Anda jangan pencet kanan. Palingnya wong dagangan kojek yang baso. Bagi rumah. Iya, soalnya kalimat itu anu durung manjing salah kebatrang Iya. bersama sama Mesir. Iya. Mereka ada bakar itu duduk segara bener ya. Ada yang dulu juga pada jam 1. Majazi tawaidi. Segara majaz. Iya, majaz. Soalnya durung peristiwa nyebrang. Oh, lagi berlayar. Lagi pada nyembah berhala. Iya. Bayang, Pak. Jadi lamun segara majasi digambarkan seperti apa ini? Ya, hari untuk berpikir ini wajah-wajahnya ini nanti juga Gusti Allah melewatkan Nabi Musa beserta Bani Israel ke pengetahuan luas sehingga mencapai pengetahuan orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya menjadi pengetahuan ya. Terus umatnya ngomong Musa, ya bakal mengonon mah kita gak pengen gawe apa sih keyakinan lain, katakanlah ya gawe pangeran lain di gawe pangeran keyakinan lain, ajak keyakinan dian. Terus Nabi Musa ngomong, oh ya sih lagi wong goblok, wis dua keyakinan jadi dipertahankan, malah pengen ganti, kamu ngonon gitu. Ya berarti Musa kan memberikan ajarannya bagi keyakinannya mereka. Tiba-tiba mereka melewati pengetahuan yang luas, begitu ada orang yang memang berhala masih konten, masih usul kan. Termasuk berhalanya juga majas sama aja. Iya. Semuanya majas sih. Baharnya majas, berhalanya juga majas. Ya dan kalau Nabi Musa pelajaran di Bani Israel seluas-luasnya, Iya, seluas luas. sehingga Bani Israel lagi
pengen pindah keyakinan. Iya. Padahal keyakinan kan harus dipertahankan, harus disempurnakan. Jadi poyoknya Nabi Musa Nabi Musa ya dong. Iya, iya. Paham dong deh. Supaya jangan Setidaknya pemahaman dalam ya. Iya iya. majas baban kita sebelum. Tapi kalau saya sih agak kurang ini dengan ini kan persoalannya akidah kalau dikaitkan dengan Tuhan apa itu masalah akidah. Padahal saya menganggapnya ini adalah masalah kehidupan biasa, bukan urusan akidah, bukan urusan akidah. Kehidupan ya. Jadi ketika diperkenankan Jawazna itu diperbolehkan bagi Bani Israel untuk melihat ke wawasan yang luas ya. Karena begini, sebelumnya Bani Israel itu menjadi taruhlah budak lah. Mereka orang yang tertindas di kalangan Fir'aun itu. Karena mereka warga negara kelas 2 di Mesir itu. Mereka adalah pendatang di Mesir itu. Sehingga diperlakukan tidak semena-mena oleh Fir'aun, Bani Israel ini. Nah, sehingga kehidupannya kan tertutup. Nah, ketika oleh Musa diberikan wawasan tentang kehidupan yang lebih luas, segara itu, diperkenankan, Jawaz itu diperbolehkan, jaiz, wenang, bukan diberangkatkan ya. Ya bisa sih diberangkatkan dalam arti dikasih tahu lah. Iya. Dikasih tahu. Tapi di Dongengan. Kayak wawasan. akan tapi duduk. So kita belum bayar. Tenang bang, sama yang ngomong. Belajar perkenankan. Kemudian mereka terbuka terhadap orang-orang yang punya profesi apa gitu. Jadi asnam itu yang mesti berhala. Ternyata ada politisi, ternyata ada ekonom, ternyata ada teknolog, ternyata ada. Jadi banyak peran-peran. Selama ini mereka menjadi kuli gitu. Kuli kemudian diberi wawasan oleh mau kerjaanku macam-macam ya. Langsung jadi penasehat hukum, yang langsung jadi wartawan, macam-macam. Nah kemudian mereka kan pengen koron. Nah, sementara jari Musa siraku masih bodoh karena maunya kelas kuli. Jadi durung wayahe. Kan siap kawin. Durung wayahe. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadi bukan Iya. Oh benar, Durwaya benar. Karena ketika Musa sendiri membawa Bani Israel itu adalah mereka punya karakter kecerdasan. Ya, ada bibit kecerdasan. Cuman prosesnya Musa itu belum sampai ke sana. Iya. Iya. Durwaya kamu hanya dibukakan saja bahwa ternyata memang banyak pekerjaan di luar apa yang kamu ketahui selama ini. Jadi banyak profesi lah, banyak pengetahuan yang. Nah itu makanya tajhalun itu bukan berarti bodoh, tetapi tidak tahu karena belum tahu. Jahil itu bukan bodoh. Kalau bodoh kan seolah-olah udah kondisi, udah kondisinya begitu. Beritahu. Bani Israel juga di sini berarti ada keraguan ya. Ya artinya kan ketika dikasih tahu dengan konsep-konsep yang begitu hebat kemudian dibawa oleh Musa itu di sana ternyata ada
yang sudah berjalan gitu Bang Sol. Atau misalnya bercocok tanam ini udah maju gitu. Kemudian dia kan pengen seperti itu gitu. Iya. Nah, Musanya bilang, kamu sudah punya teorinya. Lebih hebat kita kalau dipraktekkan secara langsung dengan mereka gitu kan. Seperti itu. Jadi wawasan yang diberikan oleh Musa kepada Bani Israel itu lebih hebat daripada mereka sudah praktek. Ya, kita kaitkan bahwa. Tapi pada saat itu sih Musa itu yang kok dikit nang, siraku durung ngerti, siraku durung ngerti. Pengen tani siraku durung ngerti. Innakum qaumun tajalun. Yang mau ini udah dikuli. Tiba-tiba diperlihatkan ada banyak profesi, pengen kayak kuen. Siraku durung weru, durung paham. Yang kok. Wah, anak komputer. Kamu nggak komputer, kita nggak bisa. Kan mungkin akhirnya kan, tahu nggak buka komputer tuh ada caranya nanti dulu, kamu belum tahu. Oh, tinggal jetak-jetak aja. Dia kan tahunya masih jetak-jetak. Iya, masih proses. Iya, berarti jahil itu dicapnya bodoh. Karena awal mula kan suka bodoh itu. Karena pintar, karena lawan. Jadi perjalanannya kan Musa kan dijanjikan tadinya sejak awal-awal surat itu Musa itu memang pengennya sih bukan ingin melawan Fir'aun, tetapi wong-wong Bani Israel cuma pengen mengangkat Bani Israel, pengen tekjak nih kita. Ya kayak KDI berarti. Iya. Terus kan setelah cerdas cermat kemudian ditimpa masalah di Mesir itu, kemudian Fir'aun kemudian berjanji mereka itu, kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini maka orang-orang Bani Israel akan saya lepaskan. Karena orang Bani Israel pada saat itu jadi budaknya Fir'aun. Iya, habisnya. Iya. Jadi sehari-hari kerjanya kuli, mereka nggak mengenal ilmu pengetahuan, mereka nggak mengenal wawasan macam-macam. Jadi di sini kemudian setelah sebagian mereka itu ikut kepada Musa, wajawazna bi Bani Israil al-bahr, ditunjukkan oleh Musa itu bahwa banyak profesi yang bisa kamu lakukan, macam-macam, kamu bisa menjadi ini, bisa menjadi. Ya wis kita pengen dari kun, siraku durung ngerti nang kok. Nggak mengerti ke proses dikit. Tapi kalau dari awal cerita Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, Musa ini kayak dukun, paranormal. Ya, dia tahu bahwa orang-orang Bani Israel itu punya potensi, ya kan, punya potensi. Ya karena dirinya sendiri adalah bagian dari Bani Israel. Iya. Tapi dia Bani Israel yang merdeka, ya bahkan hidup di kerajaan. Kebetulan saja karena dia tadinya anak raja. Nah, sampai kepada ayat ini, kelihatannya Musa ini juga tahu, durung wayahe mabur nak. Ya nggak sakti nggak apa, realistis, dia tahu Bani Israel di situ jadi mudah. Jadi ya pantas aja pengen apa-apa kok yang kok dikit, durung ngerti. Beda dengan kentakin. Beda dengan saya. Beda dengan saya, Musa ini. Kalau saya sih memang persitas. Sekolah Iya. Jadi sih makanya karo oreng. Yang mainan tulang game online ya Pak. Iya. Baik. Gimana Mas? Ayo dik, nyambung dik. Itu bukan berarti punya.
karena belum Ya tahu. orang ada karo oposisi. Belajar lah intinya. Oposisi. Proses belajar. Untuk saya udah ketemu saya. Tapi kok anu ya dalam bayangan saya, ya, Cerdas. dalam bayangan saya, Enak banget. Cerdas kalau yang namanya Musa itu dari cerita-cerita sebelumnya, sebelum menghadap ke raja itu, ke Fir'aun itu, Musa tuh bukan orang yang terpandang di situ. Siapa sih Musa? Musa itu hanya terkenal orang Pogal. Dan dia adalah pernah kejadian waktu itu memukul orang, konon katanya benar atau tidak. Dan terkenal bahwa Musa itu adalah seorang yang kuat. Hanya sebatas itu kan. buat kan bisa jadi mentalnya ya. Iya, kok tiba-tiba dia punya visi untuk menghadap Fir'aun gitu. Berani wanian lah. Artinya kan ada hal yang tertutupi gitu kepintarannya atau kecerdasannya Musa ini terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tapi dirinya merasa bahwa saya mampu membawa orang-orang kelas 2 itu untuk bisa lebih maju. Ya padahal kan sebenarnya dalam rangka memajukan Fir'aun juga. Terlepas dari bukan ketuhanan ya, bahwa Musa itu Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan itu bukan. Tetapi ya dalam rangka memajukan lagi dan membela orang-orang second class tadi, orang-orang kelas 2. Ya itu membela wong cilik loh. Iya. Partainya Ya enggak juga lah, enggak juga, bukan siapa-siapa. Dia hidup di kerajaan sih. Menjadi anak angkatnya Fir'aun sih. ya kan waktu kecil saja. Setelah itu ketemu Nabi Ayub yang kemudian dikawinkan, konon ceritanya kan anaknya Nabi Su'em. Sungai. Ya dia sampai remaja, sampai kemudian muncul kesadaran itu ya dalam kerajaan Fir'aun. Oh iya besar di istana. Fir'aun yang ngomong Ira Petokopeni sampai beberapa tahun, berarti Musa ini termasuk ini fasilitas Fir'aun ya akan digunakan nak. Iya. Dalam artian ya pinter wis Nabi Musa ini. Gibran lah Aku ya. lagi cerita mukul wong aja ya pistolnya kerajaan ya. Ya pun kan lah. Ya bukan beglok aja. Mulai apa? Ya beglok kan. Ya dipukul. Sebenarnya itu cek. Ya kudu termasuk warisan si Fir'aun. Siang dulu kan. Iya. Fir'aun kan getak wong gak klenger. Pogal-pogal lagi melalui Fir'aun ya. Ya artinya di situ juga dididik tentang apa gulat, apa perpogalan. Karakter. Ya di samping ilmu ilmu pengetahuan ya cerita kerajaan kan bukan main gitu. Putih. Artinya anak-anak raja, Putih. ponakan-ponakan raja ya mendapatkan fasilitas pendidikan yang Apalagi Raja Makmur ya. Kalau ada pistol, mau tidak Panas kan. Ini mau Pas beli mati dia. Dasnya gitu ya. Ya pun ya nah, mukul wong ya. Walau alam buka kayu berapa. Tapi dia menggunakan fasilitas kerajaan ya. Ya iya pasti. Ya Fir'aun ngomong. ya. Itu termasuk sihir kan Kopi. Iya. Itu ada kan. Mik. Ya. Jadi mistik ini ya. ya
Jadi begitu ya, ketika orang nembe melek ya, boleh dikatakan budak yang baru merdeka. Gitu. Dia pengen macam-macam. Innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Wah bener gua dari kayak anunya apa gitu, pendapatnya apa. Ini ya penjelasan Nabi Musa nih gini. Penjelan ya. Ente caranya minuman itu. Kenal nomor. Kenal ya? Ya, Pak. Tulisannya mesti nomor. Oh. Uyup kopinya aja, Pak. Kopinya diuyup aja. Gitu. Saya. Mana lagi? Masaknya si Joven nggak Iya memang iya. Iya kan. Ya udah jelas. Sucut. Panjelan. Hal-hal enak ngomong fighting presiden jaluk. Oh berarti mau manis ya. Wow. Padahal kita mau mangan lagi mengisna nggak, Bang? Oh iya bakal anggur sing ijo kah? Pahit ya. Untuk juga baik. Iya Berarti manis. nganggo obat ya. Kan kelang lagi. Pahit manis. Itu film Enak loh. sulit terbuai oleh kata-kata yang Bakal ngomong asin kata manis. asli manis. Dia terbuai ya. Mungkin mah. Iya deh. Ya jaluk balik kok manis kita makanya hiji. Apa percaya? Aduh manis penasaran. Ayo kembali ke laptop. Innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya jangan terbuai dengan itu semua. Sebetulnya mereka itu yang nggak bagus-bagus amat itu. Apa yang mereka lakukan itu sia-sia, ma kanu ya'malun. Jadi hanya orang yang ya itu kan di pinggiran ya. Mereka menjadi budak, kemudian dibawa oleh Musa, kemudian mengetahui kehidupan real di masyarakat itu, lalu mereka pada pengen. Nah, oleh Musa itu, ya karena menyadari Musa ini orang-orang Bani Israel itu hebat, ya itu si cemen itu banyak yang nggak bener. Apa-apa yang mereka lakukan itu nggak benar. Udah nanti aja percaya sama saya. Inna haulai mutabbarum ma hum fi. Bukannya mereka mau dihancurkan, enggak. Mutabbarun itu enggak dihancurkan. Artinya Berhenti sejenak. enggak profesional. Enggak smart. Mereka itu ya meskipun mereka sepertinya itu menjadi memegang profesi apa, itu enggak smart. Potensi kamu lebih daripada itu. Kalaupun kamu nanti jadi ikutan seperti itu petani, kamu akan lebih hebat. Kamu akan bisa menanam basmati. Di sini belum ada orang bisa nanam basmati. Kamu Sampai 53 berarti. Berarti baru ini kita apa? Iya. Tambah. Amatir berarti. Nah iya mereka itu masih amatir. Yubi. Ada di sini. Betul. Iya. Tapi anu tulisan ini
Ini Musa ini dalam bayangan lagi. Itu nuding. Iya. Ya kan? No. Kan. Nah, iya. Diilustrasikan. Iya. Iya, karena itu sih kama lahum alihah. Mereka itu punya profesi macam-macam. Jadi bukan Tuhannya macam-macam, tetapi ya profesi macam-macam. Artinya yang diagungkan mereka masing-masing gitu. Ada yang keahlian masing-masing. Tapi kita salah satu orang yang ada di belakang tadi, yang dibilang sama Musanya begitu tuh. Segurian. Nah, kita lo melo nonton, Musa yang mau konon. Oke. Saya jawab oke. Dan saya akan lihat hasilnya kaumnya Musa termasuk saya. Yaudah, Gua neng akhir surat. iya. Ya mari kita tunggu bersama nih. Iya. Musanya nih, hasilnya kaumnya Bani Israel. Kita tunggu bersama. Nah, Jangan lihat sekarang loh. Sekarang kan beda. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, gara-gara ayat gini, Habib mengakui saja bahwa mereka itu Bani Israel. Nanti kita dukung semua, kitanya juga ikut Bani Israel aja lah. Ya kan bukan Homsin. Ya, kira-kira ada gini ngarep apa dan protol. Iku anu Ya, makanya Allahnya itu ya sesuatu yang lebih prestisius ya, sesuatu yang lebih tinggi gitu. Jadi sesuatu yang prestisius itu aku akan mencarikan untuk kalian. Karena kalian itu lebih hebat. Karena kalian itu hebat di alam Di semesta. pangeran nih pilih kasih. Iya, pilih kasih. Ya, Melu kegawa-gawa sih nyawa mau arep nyebrang dari tutu jadi kan di laut tuh kan gua ambisi. Gimana kon? iya. Iya, karena itu fata morgana tuh ambisi tadi itu fata morgana. Tuh di laut tuh itulah ambisinya. Masya Allah. Anak nih gono melu gitu. Kira gue duduk. Iya. Apa nih gurih ya? Ini seguri itu. Oh, kita melu Nabi Musa. Ya, jadi faddalakum 'alal alamin itu dalam apa ya? Terutama yang terbukti sekarang adalah dalam pemikiran mereka ya. Otaknya itu encer, cemerlang. Cerdas. Ya, boleh. Tetapi sebetulnya bukan bulit ya. Sebetulnya bukan bulit. Orang cerdas itu dibebani tugas yang berat juga. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bebannya juga lebih berat dalam hal pemikiran. Sing gawe HP, betapa pusingnya mereka. Salam ngerancangnya itu pusing. Kita kali nganggo aja. Ya, sugi tapi Ya los sugi tapi gawe HP. Bayar singgawe, Bilang usaha. Perjalanan ngomongnya pokoknya. tidak emang bener deh. Bos, ya wong sing
cerdas-cerdas mah masa dulu masih kuning rambet, kuning matul. Ini beban sih lebih berat. Ya karena dia cerdas. Ya iya. Jadi orang ngerasa wong pinter kita lebih pusing ya jadi wong pinter. Kita lo pusing pengen belajar ngaji makan masih goblok baik. Dan anak orang kita lebih pusing. Kita lebih pusing nggak cerdas. Ganti Kang. Contoh sih undang-undang bala. Beriman. Kayak sih undang-undang beriman DPR nih. Iya. Bang jaburannya aneh kan belum. Bang. Iya, Jadi, sekarang waktu itu baru pusing. artinya begini, enggak begitu juga. Jadi bahwa pangeran memberikan pilihan, bahwa kebetulan ini dari klan Bani Israel itu memang diciptakan cerdas. Iya. Artinya bahwa kamu juga bisa, bukan kemudian saya menutup diri karena saya bukan Bani Israel, saya nggak bisa kayak Israel gitu. Ya, banyak juga kok ilmuwan-ilmuwan yang non Israel. Iya. Mungkin lebih banyak itu. Ya itu kan contoh dahulu. Nah itu dia. Iya. Kalau contohnya sekarang orang bikin HP, mau tak kamu mau bikin HP? Ya mau. Enak aja macam mau. Nah, nggak boleh. Suruh makan. Dari tadi saya mau bikin HP. Nggak boleh. Kamu sebagai amatir Tinggal sampai aja sih. Nggak usah bikin. Tinggal pakai aja. Iya. Tapi ya kita realistis saja lah, bahwa Allah juga bikin manusia itu kan rasnya banyak ya. Ada ya bukannya nggak adil ya, Allah ada ras negroid, kaukasoid. Kita melihatnya negroid itu berarti direndahkan oleh Allah itu. Orang pada berburu pengen jadi orang kaukasoid semua gitu, pengen jadi orang Eropa semua. Wong Indonesia pada bae konon. Yang Mongoloid juga sama begitu. Yang Melanesia juga pengennya kaukasoid semua gitu. Ini kan karena bentukan citra ya, pencitraan bahwa mereka itu orang hebat-hebat, sehingga sampai Michael Jackson juga operasi hidung, operasi bibir, disuntik putih. Yang gerbain negro, ya nggak bisa. Ada ini saya pengen tanya ayatnya atau pangeran atau ini adalah asistennya pangeran. Begini nih, kita tuh dicekoki dengan bahasa sugiya syukur tapi makanya ingat bahwa wong sugi iku ngkoni akhirat ge anu suwe dihisabe suwe. Jadi enak dari wong biasa Pak. Anak be ayatnya pun dong. Ya berarti kan ngomong-ngomong wakil pangeran kan? Ya. Asisten kan. Duduk. Doktrin kan. Nah ini kan artinya selama ini akhirnya orang-orang Islam tahun. akhirnya orang-orang Islam merasa selamat gitu dengan kondisinya seperti itu. Yes. Dengan keterpurukannya itu. Tidak ada motivasi. Berilah motivasi. Masa pangeran jadul banget. Nanti dulu, kamu kan hartanya banyak. Nanti dulu, anunya gimana? Ceritanya kan begitu. Ya. Kalau kamu beli duit apa sih? Bentar nih, sudah apa? Orang gablek, orang gablek. Ya, Mana mancing? orang canggih teman pangeran. Itu kan, ya makanya itu kita kembali kepada Al-Quran itu seperti itu. Jadi harus kita akui ya bahwa agama itu diciptakan oleh para penguasa. Para penguasa pengen hidupnya nyaman, pengen rakyatnya diem, pengen rakyatnya enggak. Ya karena kalau melarat kan nggak bisa protes, nggak punya kekuatan. Itu setiap penguasa itu begitu. Maka kemudian ajaran agama itu menjadi alat bagi penguasa untuk menekan rakyat. Lalu keluarlah makalah macam-macam. Apakah dunia
Ad-dunya sijnul mu'minin. Iya sih, mau. Sijnul mu'minin wal akhiratu apa? Kalau Jannatul kafirin. Jannatul kafirin ya itu seperti itu. Iya, jadi cuman saya mereka tuh bukan menumbuhkan motivasi. Ya itu, ya memang mereka membunuh motivasi. Iya, dan begini ya, itu kalau pada zaman dulu mungkin kerajaannya pantas lah, karena dia mau langgeng. Tetapi para ulama, Nah, itulah para terbawa. ulamanya, para ustadznya, oleh kita yang kedekan pada ngomong emang itu ulama, itu ustadz, kok bisa ngomongnya? Iya. Ekspresi. Ya beli berapa tuh? Ya beli. Iya. Ya itu, akhirnya kan begitu. Jadi goblok deh. Untung kita kayak goblok deh. Jadi ditakoni macam-macam. Orang kakek ditakoni. Kalau kagak ditakoni goblok. Nah, itulah kemudian ajaran agama dari peninggalan zaman dulu itu dibakukan. Ketika ada orang diakidahkan, ketika orang mencoba berpikir itu ditolak. Ya, gitu. Ya sejak Mu'tasim Billah di kerajaan Abbasiyah itu malah siapa pintu ijtihad sudah ditutup. Itu karena mereka ingin status quo. Iya, ada bakal itu. Ana Itu zaman itu nasi kan Ya. cerita kon Iya, kun ya. kon Itu gue kan lagi kebijakan- Isra cerita ya kan. Kebijakan kerajaan. Lagi keliling neraka. Jadi sudah nggak boleh berpikir lagi, sudah selesai. Apalagi kemudian didukung dengan hadis, konon katanya hadis, bahwa generasi terbaik itu adalah generasi sahabat, Ini generasi itu. generasi tabiin, terus generasi tabi'ut tabiin. Udah 3. Itu sampai sampai 200 Hijriah. Sampai 200 Hijriah. Itu hanya sampai di situ. Selebihnya itu umat brengsek semua. Jadi jangan coba-coba kamu berpikir tentang agama, tentang Tuhan. Karena generasi terbaik itu hanya 3. Itu kan diperkuat oleh hadis itu. Nah, setelah 200 tahun loh, masih ada nggak Tuhannya? Ada, tapi bikinan mereka. Ya Tuhan bikinan mereka yang galak, kejam, ngancam-ngancam. Itu kan Tuhannya di framing oleh mereka. Makanya mari kita bebaskan Tuhan gitu. Tuhan itu sementara ini di penjara. Kita kan masih ngincer Nabi Musa. Masih ngincer. Dulu zaman kan dulu Nabi. Dulu Masih belum main. masih ngincer. Nah, gue makanan nggak? Taruh. Lempar. Iya, selempar. Tarzan. Masih takon makanan nggak masih. Masih begitu. Masih karena pokok dulu. Karena pokok kan gini ya. Karena harung ini. Orang sedang. Iya orang lambian sarung lempang. Nah, selalu gimana? Sana nggak sarung. Itu ya sembarangan borong coba nabi atau bilang. Siapa yang Oh jahit? gak jadi. Itu bang jahit lah. Ya ini yang memberi motivasi itu ya Musa kepada Bani Israel itu. Inna ulaim mutabbarum mahum fihi wa batilum makanu ya'malun. Itu kan ya itu sih nggak apa-apa. Ya siapa ngomong ya perempuan ada dibaca. Pengen aja enak baca Quran dulu aja. Kudu ngerti ilmu. Nah itu. Wala khairallahu abikum ilaha wa faddalakum 'alal alamin. Anak apa? Aduh rahasia nih. Iya bang. Jadi kamu itu punya potensi lebih hebat di antara mereka. Yang menafsiri Quran tuh harus ulama dulu. Nah itu, ya antara lain ada makalah seperti itu. Makanya nggak boleh menafsirkan Quran sendiri. Quran dari Ayuhan Nas ya. Ya berarti manusia siapa? Ivan-Ivannya. Masuk bah. Ikut mengomentari ini soalnya yang teringat ini saya tuh. Jadi semenjak berkembangnya isu-isu Habib itu udah mulai banyak yang buka-buka manuskrip dulu ya. Kayak apa sih sejarah-sejarah dulu dan bukti-buktinya. Jadi ada ya saya juga tahu dari konten TikTok ya, Bah ya. Untuk detail namanya
ya kurang tahu saya tuh masa lupa. Tapi begini, ini terkait dogma-dogma yang ditanam dengan sejarah Indonesia yang ditutupi, Bah. Jadi VOC Belanda itu sebenarnya itu perusahaan besar, Bah. Iya. Itu perusahaan yang berkembang di yang bergerak di rempah-rempah gitu ya. Dia datang ke Indonesia itu bener hanya pengen usaha sebenarnya, Bah. Bisnis ya. Dan dia bener nggak ada kerja rodi, semuanya dibayar, ada bukti slip gajinya di bakso itu dan dikorupsi oleh Para Demang, bupati. para Demang. Iya. Kemarin sudah itu. Dan Udah dibahas ya Pak minggu kemarin. Kemarin ini. maksudnya untuk menekan orang-orang Indonesia itu ya mereka manggil orang-orang tamu gitu ya, yang dari Yaman gitu untuk menggiring opini, untuk mendogma. Di situ mungkin Pak. Iya. Itu minggu kemarin udah dibahas. Jadi memang di Indonesia kan sudah Islam. Jadi kedatangan Belanda itu setelah Islam berkembang di Indonesia. Setelah hadirnya Wali Songo. Bahkan sebelumnya itu setelah hadirnya Cheng Ho. Cheng Ho itu abad 12. Kalau Wali Songo itu kan abad 15. Abad 15. Nah, sementara Belanda itu abad 17 kan. Jadi masyarakat ini sudah Islam. Ketika Belanda itu merasa nyaman di sini, bisnisnya jalan, kemudian ada orang-orang yang punya misi politik untuk menguasai Indonesia dalam rangka menjajah. Yaitu kemudian ada pikiran bagaimana menundukkan orang Islam di Indonesia ini. Dilihat oleh Snockhorgen dan Van der Plas, mereka mempelajari umat Islam. Karakter umat Islam. Sampai hafal Quran. Iya. Orang Indonesia itu begitu mengagumi Kanjeng Nabi. Oh, kalau begitu akan saya datangkan orang-orang yang dianggap sebagai anak cucu Nabi. Yang terjadi apa kan? Memang didatangkan orang-orang dari Yaman. Kemudian menjadi penghulu-penghulu di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, penghulu itu adalah penguasa formal dalam bidang keagamaan di sebuah kecamatan. Jadi semua kiai juga harus tunduk. Dan diklaim bahwa ini loh turunan Rasul, jangan macam-macam. Nurut apa ini? Jadi memang settingan Belanda. Iya. Dan saya juga meyakini bahwa jadi dogma-dogma yang tertanam sekarang tuh ya mereka yang merancang sebenarnya, Bang. Antara lain mereka. Tetapi juga warisan dari Abbasiyah. Abbasiyah ya. Warisan dari Abbasiyah. Tapi gini, Snok Horgrown gitu. Itu hafal Quran. Iya, Katanya. tanya. Nggak bisa dibuktikan. Itu adalah Klaim. penyebaran musi percaya saja. Ya karena Senok juga tampil dengan udang-udang. Nah, itu dia. dengan Pernah gamis. haji. Ya mungkin saja haji. Kemudian menghafalkan Quran itu meskipun secerdasnya orang Eropa. Pakai aha saya. Iya, biar lebih cerdas gitu. Yaitu Eropa turunan Sunda. Eropa. Iya. Itu mana buktinya? Semua orang mengatakan bahwa Snockhorgen itu hafal Quran. Oke lah, dia mempelajari kisaman bahwa orientasinya orang Islam itu adalah kiblatnya di Saudi. Kemudian tadi Sodik mengatakan bahwa Snockhorgen itu naik haji, terlepas dari naik haji atau tidak. Kan jelas sih mungkin mana, tekan bagaimana mempelajari juga di sana itu bukan dalam rangka mempelajari Quran, tapi mempelajari sosial budaya masyarakat Islam itu seperti Nah itu. Toli bisa cuma bisa macam begini. Wow. Kalesan. Itu kita percaya juga sampai WM ini loh, yang namanya Snockhorgen itu apa bukan? Tidak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa Snockhorgen itu apapun. Jadi selama ini bohong, hanya penyebaran musi percaya gitu. Nah, bisa jadi tadi yang
mungkin ya Habib-Habib yang konteksnya dengan atau orang-orang Arab yang konteksnya dengan Belanda itu CS gitu. Kemudian menyebarkan itu. Dan orang kan pada jubah yang seperti itu percaya pada masa itu. Iya. Sampai tekanin gini. Masih percaya. Tuli bakal kan tuli memang hebat gitu. Ya hebat. Mati ya, Sembarang uang. Ya udah saya pulang aja. Apa? Udah pulang lah saya. Bah, tadi kelingan konten sing bunyina rekamannya Fir'aun sedurunge mati, Bah. Udah mati. Kira-kira namanya. Enak banyu sih ya. Masa prian ini ya. Ini rekamannya. Ya namanya juga konten kreator. Ya begitulah. Ya harus ada Tapi kreasi. kalau dia Iya. Pangeran senang. Ya makanya guru judulnya ngerasani pangeran. Ya kan buktinya enggak apa kan. Iya. Kalau apa-apa pasti langsung dibalik. Nah, iya. Seperti kaum Samud. Ini saya mumpung masih ingat ya sebelum ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Kita terjemahan Buya gitu. langsung syukur, langsung ditambah. Sira syukuran nikahmu merasa lebih nikmat. Apa? Sira orang syukur dipendungi. Dia ngomong bukan boleh. Iya. Kok kalau boleh ya? Jujur ngomong ada pengen. Ngomong dulu. Buya. Buya ya. Bukan kan? Iya. Ya memang Buya gue mau. Lu percaya. Ya, kita pernah ngomong Buya gue mau. Termaju itu. Iya kan? Iya. Gus. Abah tuh aslinya Pogal ya Gus? Gus, Abah aslinya Pogal kan? Lah kata Abahnya sih. Karena Abah kemudian dikenal masyarakat sebagai kiai, masih ya kiai Pogal. Begitu. Ya nggak tahu. Jadi nggak pokal ya. Salah satu Ya, saya tahu. dari terjemahan ayat itu menunjukkan bahwa Buya itu Pogal. Iya, salah satu saya tahu. Waktu macet mobil ya, parter, Sansa. Mana wan, kita pas nyupir di full, rasa kan. Waktu kan lebaran kan hujan gede Pak. Kan off-road kan dan di off-road di Jang Abang itu, bukan Jang siapa kan? Jangan Buya. Iya kita Buya kan, abang warna apa? Sekarang digundulin. Apa? Iya jadi Ijang Mundul ya. Iya kita. Off-road mah kan ngawan ke partor bisa. Terus wan betulan kita wan. Bisa main apa juga bisa di off-road. Off-road. Yung Jadi pakai Pogal ku orang pakai sira orang syukuran tak pendungi. Jadi Bah, Jangan karena pengeran. Pogal sing soft, Pogal medium, Pogal hard. Pogal hard ya. Pendungi ini. Ya, kembali ke laptop ya. Qala ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Jadi Nabi Musa memberikan motivasi kepada Bani Israel itu bahwa apapun yang kamu lihat itu kamu akan lebih hebat. Wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat, mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan.
Ini sebetulnya ajakan untuk bersyukur ya. Artinya mereka sudah dibebaskan oleh Musa dan kemudian Musa memberikan motivasi kepada mereka. Kemudian juga ditambahkan flashback kepada kehidupan mereka sebelumnya. Artinya mereka harus betul-betul bersyukur. Ini kan motivasi juga. Jadi Musa secara langsung memberikan motivasi, Tuhan juga memberikan motivasi. Ya karena dijadikan budak lah. Ya seperti apa sih? Padahal orang-orang potensial. Orang-orang potensial dijadikan budak. Ya terpaksa mereka bodoh. Orang yang IQ-nya 150, tetapi sejak kecil disuruh hanya menjadi budak, hanya menjadi kuli, ya nggak akan berkembang. Jadi kuli, pengen jadi tukang, nggak boleh. Siraku pangkatnya kuli. Jadi kan IQ yang 150 juga nggak kepake. Saking wong tuanya bodoh. Budak itu bodoh. Sebenarnya dari kuliah. Ya tapi karena bapaknya dari kuli, ya. Karena dia apa sih Renang? Ya, nang. Karena dia apa sih Ya, jadi kita mesti objektif memandang Bani Israel, jangan terprovokasi oleh tafsiran-tafsiran yang selalu mendiskreditkan Bani Israel. Nah, Bani Israel lagi ngerasain Nabi Musa lah. Yang rombongan lah. Iya. Ya seperti tentang kedudukan Palestina juga, ya begitu. Kalau kita tarik sejarahnya sejak zaman Musa, mereka sebetulnya lebih berhak. Mereka lebih awal dibanding orang-orang Arab yang datang kemudian di waktu kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya kalau klaimnya sejak Umar bin Khattab, ya seperti itu. Kalau klaimnya bahwa di sana ada Masjidil Aqsa, ya itu kan bangunan Umar. Bahkan waktu Umar membangun masjid di sana, itu belum bernama Masjidil Aqsa. Itu hanya khalifah siapa gitu. Dinamakan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di situ dinamakan Masjidil Aqsa, dipas-pas nang karo Quran. Termasuk juga Masjidil Haram, dipas-pas nang dengan Quran. Dulunya nggak ada masjid, cuma ada Ka'bah, sudah itu aja. Ada bangunan kotak, sudah itu. Kemudian ada bekas pancatannya Ibrahim, sudah begitu aja. Nggak ada masjid, dataran terbuka. Di samping-sampingnya juga ada orang dagang, ada tenda buat orang tidur di situ, nggak ada masjid. Kemudian di generasi khalifah itu dibikin masjid. Oh, ada di Al-Quran Masjidil Haram, dinamakanlah Masjidil Haram. Kemudian di zaman Umar saja belum kepikir untuk membuat masjid di Yerusalem itu dengan nama Masjidil Aqsa. Dulunya itu namanya apa ya? Saya pernah baca itu bukan namanya Masjidil Aqsa. Baru di khalifah siapa itu dinamakan Masjidil Aqsa, disesuaikan dengan Quran. Makanya cerita Isra Mi'raj yang seperti itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berhubungan dengan tempat itu menjadi tidak logis. Apalagi ayat itu tuh sebetulnya kan sangat terkait dengan Musa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna fiha haulahu linuriyahu barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus wa ataina Musal kitab
Nah, itu ceritanya. Iya, Nabi Musa yang namanya Isra Mi'raj itu. Bukan cerita Nabi Muhammad. Tetapi siapapun sebetulnya bisa Isra Mi'raj. Ya makanya ada yang dulukan. Nah itu. Makanya yang kalah kan yang Nabi. Sewengi ping 70. Gusti Allah arep nurunang azab kan izin dikit. Reang arep nurunang azab. Itulah berlebihan. Sedangkan dari Buyane Prawinnya ketika tarik mundur umur mesang tahun ya. Ya. Iya. Iya. Makanya begitu ya. Buya sebetulnya bukan orang yang ingkarus sunnah, tetapi Buya orang yang rasional. Meskipun oleh ahli hadis itu sebuah hadis itu dikatakan sahih, dikatakan mutawatir, dikatakan muttafaqun alaih. Ketika tidak logis, ya maaf saja. Jadi karena banyak juga orang-orang yang bermain, kita akui saja lah. Banyak orang-orang bermain mengatasnamakan siapa yang berpengaruh. Dan yang paling bukti yang paling jelas adalah ketika Bukhari sendiri menolak ratusan ribu hadis. Itu kan bukti konkret. Nah, kenapa kemudian sudah tidak ditolak lagi? Di zamannya Bukhari mungkin masih masuk akal. Tapi di zaman sekarang ketika dihadapkan dengan realitas yang macam-macam begini, ya pantas sekali kalau kemudian beberapa hadis juga diragukan. Jadi ya bukan ingkarus sunnah, tetapi tetap harus rasional, kritis dan rasional. Beragama itu harus rasional. Biarkan beragama tidak rasional itu, biarkan orang-orang dulu yang memang akalnya belum berkembang, cara berpikirnya belum semodern orang-orang sekarang. Orang sekarang semakin modern, hal-hal yang tidak masuk akal orang akan tolak, akan ditinggalkan. Jadi ya harus menyesuaikan. Sebetulnya terjemahan Al-Quran juga harus menyesuaikan. Jangan dikot ikan bahwa tafsirannya ulama itu sira pangkatnya siapa? Ya, takon yang tidak. Sira pangkatnya apa? Gawe-gawe tafsir dewa. Jangan membatasi itu, mengkritikkan Quran Ya, membatasi ini mengecilkan. Hanya lebih luas itu ya. Karena kebanyakan sesegara, banyak semen itu sepatu. Di situ banyak sepatu. Bikin kan menambah. Padahal kan mengecilkan samudra. Iya, menjauhkan. Jadi memang banyak ya doktrin untuk menjauhkan orang dari Al-Quran. Pertama, harus wudhu. Akhirnya ngecek Quran baik kan. Lah, turun wudhu lah, bikin lah. Itu kan ado akhirnya. Barang maca, salah, dosa. Daripada dosa, ya harus beli maca maning. Ya harus ngapal nang, kelalen, dosa. Ya harus beli ngapal nang maning. Akhirnya orang menjauhkan dari Al-Quran. Secara tidak sadar orang jauh dari Al-Quran. Barang orang yang mencoba berpikir, ingin menafsirkan sendiri, sira pangkatnya apa? Ngaji tekang di Ngaji tekan di mondok pirang tahun. Nang nafsiri Quranku sarate siji loro telu papat lima enam. Sampai syarat mustahil ya. Mustahil. Paling ya ada lah siji apal Quran. Banyak yang apal Quran. Per hadis 2 apal hadis minimal berapa ribu? Mungkin ada. Kemudian paham asbabun nuzul. 3 paham asbabul wurud. 4 ngerti ilmu alat. Ilmu alatnya meliputi semua ilmu alat, bukan hanya nahwu sorof. Balaghahnya, bayannya, mantek, arud segala macam.
Padahal Al-Quran lebih ulu daripada alat-alat. Nah itu kan. Jadi kan yang mempersulit kan memang kita diciptakan seperti itu. Ketika engkau memegang Al-Quran, engkau mendapatkan. Ketika engkau membaca satu ayat itu, Satu huruf. satu uluk, bukan pakai jilid, satu uluk Iya. ada. Pahalanya. Apalagi engkau membacakannya dengan suara lantang yang orang lain akan mendengarkan, orang lain akan mendapatkan, kamu akan ditambah juga. Apalagi engkau menghafalkan. Sampai anak jasadnya Lutu nganggo apa? Kalau lupa dosa. Makanya kita sudah berkata meskipun benar menurut ulama itu belum tentu benar menurut ilmu. Misalnya mengkatakan suatu hal walaupun disepakati oleh ulama sebelumnya bisa saya tolak. Ya kan benar menurut ulama belum tentu benar menurut ilmu. Karena gak makola aku bang. Makola. Jadi di situ ada kemandirian. Kalau ulama itu dengan ini udah mandiri ya. Udah ada kemandiri itu. Nggak cocok kita tolak. Nanti ada suatu hal apa kaki ini konon. Dan menurut ilmu itu tidak masuk. Terus ini Ayo peragak kan. ayat ini. Berangkat bang Sidik mana nih bang? Fadolak kemana-mana. Apa beli itu yang nunggu lagi karena aku masih ayat terakhir wah Pak Muslim anjir aku. Robi kemarin membunuh karakter. Jadi birokrat dan Satu pun Iya, terlalu. membunuh karakter. Jadi ini wakil anjainakum ini sudah jadi bahasa anak zaman sekarang anjay. Anjay berasal dari bahasa Arab. Iya bahasa dari bahasa Arab. Iya. Tapi kok jadi artinya beda bacanya. Allahu Akbar. Harus berapa ribu Jadi centong. bakal anjay nakum. Harus berapa ribu centong yang harus Ya, dibeli. bakal anjay kabel loh, anjay nakum. Harus berapa ribu centong. Allahu Akbar. Ngalas nanti ngomongin. Daripada anjay nakum. Allah. Huruf didik anjay didik. Anjay. Ya tapi ini kan anjay nakum min ali Firaun. Iya le, anjay kape. Ngalas sahabat, baik ngomongnya. Sam, ini si Sam lah dolanan HP. Baik Sam ini sih. Ikan anjay je. jauh dari peragak.